Merdeka! Kita membaca ketentuan di dalam pasal 2 dan pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 54 tentang amnesti dan abolisi itu, jika seseorang atau sekelompok orang diberikan amnesti, maka segala akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan dihapuskan. Kemudian dengan abolisi, maka segala penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dihapuskan. Dengan demikian, sudah tepat pemberian amnesti dan abolisi terhadap Pak Hasto dan terhadap Pak Thomas Lembong ini. Jadi bagi Pak Hasto maupun juga bagi Pak Thomas Lembong, dua-duanya itu implikasinya hampir bersama juga sebenarnya. Bagi Pak Hasto adalah dijatuhi pidana pada tingkat pertama juga pada Pak Thomas Lembong. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan bagi Pak Thomas Lembong, ya sudah diputus mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini, maka dengan pemberian abolisi segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Jadi seperti ingin saya tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden telah sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang 45 maupun ketentuan di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 54 tentang amnesti dan abolisi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Rekan-rekan pers yang saya hormati, seluruh masyarakat Indonesia, dan khususnya seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan. Hari ini 1 Agustus 2025, saya mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Tadi pagi ketika bangun pagi jam 4:30, dalam tradisi untuk doa bersama, saya mendapatkan kabar terhadap keputusan dari Bapak Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan amnesti, salah satunya kepada saya dan juga abolisi kepada Pak Tom Lembong. Suatu keputusan yang kami tanggapi dengan penuh ungkapan rasa syukur. Dan kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada doa dan dukungan dari Ibu Megawati Soekarno Putri beserta seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan yang selama ini telah memberikan suatu spirit yang luar biasa. Yang kedua, tentu saja kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan memberikan amnesti tersebut, yang artinya apa yang kami suarakan di dalam pledoi, di dalam duplik tentang keadilan yang hakiki dijawab oleh beliau dengan menggunakan hak prerogatif dari Bapak Presiden yang juga sudah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan DPR RI, seluruh fraksi-fraksi DPR RI, dan juga kepada Menteri Hukum, sehingga seluruh karunia hari ini kami terima. Yang selanjutnya tentu saja amnesti ini menjadi suatu spirit bagi saya sebagai kader PDI Perjuangan untuk menjalankan tugas-tugas utama. Bahwa PDI Perjuangan itu lahir dengan suatu spirit untuk memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan dalam Pancasila. Dan selama ini sebagai sekjen, saya terus mendapatkan arahan Ibu Mega bagaimana pelembagaan partai dilakukan, termasuk dengan spirit anti korupsi tersebut. Selama menjadi tahanan di KPK, yang sejak awal saya katakan saya masuk dengan kepala tegak dan akan keluar juga dengan kepala tegak, tetapi ternyata saya lebih merunduk karena saya begitu banyak belajar tentang kehidupan di sini.
saya telah mengambil keputusan untuk mengambil kuliah hukum agar nanti bisa lebih efektif di dalam menyuarakan bagaimana PD Perjuangan juga menjadi partai yang benar-benar memperhatikan aspek penegakan hukum berdasarkan due process of law, mendukung supremasi hukum dan mencegah anti korupsi. Maka saya mengambil S1 hukum di Universitas Terbuka dan sudah diterima sebagai mahasiswa, dan saya sudah menetapkan langkah-langkah selanjutnya. Karena Republik ini dibangun dengan suatu semangat keadilan, mewujudkan kemanusiaan. Di dalam konferensi Asia Afrika, kita menyemaikan keadilan bagi bangsa-bangsa di dunia. Bung Karno menjadi pendekar dan pembebas bangsa Islam. Masa kita tidak bisa menjadi mercusuar keadilan? Dan kemudian kita harus berantem sesama anak bangsa, dan hukum tidak bersifat adil bagi seluruh anak bangsa. Sehingga saya di sini juga menuliskan beberapa buku, ada 5 buku yang nanti akan dapat saya sempurnakan setelah saya sekali lagi diberikan amnesti oleh Bapak Presiden Prabowo, sehingga itu juga menjadi kesempatan bagi saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui pengabdian kepada PDI Perjuangan dengan sebaik-baiknya. Saya juga akan menuliskan seluruh pengalaman hidup ini akan menjadi suatu pembelajaran agar seluruh anak bangsa juga mau menjadi pejuang keadilan. Jadi saya juga di dalam menerima keputusan dari pimpinan KPK, saya juga menyampaikan terima kasih. Kita semua belajar dari peristiwa ini. Tidak ada anak bangsa yang ingin korupsi. Semua anak bangsa ingin keadilan itu ditegakkan. Kalau keadilan ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan dan secara fair, nggak ada penyalahgunaan kewenangan. Karena itulah di sini kami juga membangun tradisi setiap pagi jam 6 kami nyanyikan lagu Indonesia Raya. Meskipun ada yang juga kecewa, ada yang kecewa, tetapi saya katakan apapun persoalan Republik ini, kita tidak boleh berhenti mencintai Republik ini, karena Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa raga yang luar biasa. Kepada aparat penegak hukum saya juga himbau untuk gunakan keadilan yang hakiki. Gunakan seluruh instrumen hukum agar benar-benar berkeadilan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penasihat hukum yang juga telah berjuang dengan sebaik-baiknya. Pledoi dan duplik yang saya tulis tangan sendiri dengan habis lebih dari 62 pulpen, itu juga menjadi catatan sejarah bagi pembelajaran kita, bagi kita semua merindukan keadilan, dan amnesti dari Bapak Presiden Prabowo telah ikut menjawab keadilan itu. Saya akan gunakan momentum ini untuk lebih mencintai Republik ini, lebih berjuang bagi kepentingan wong cilik yang harus menjadi orientasi dari seluruh simpatisan, anggota, dan kader PD Perjuangan. Terima kasih, salam hormat sekali lagi kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Terus berjuang, Satyam Eva Jayate, merdeka! Lapor dulu kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, ya. Tapi saya ke rumah dulu. Oke. Hadiah berupa abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto dinilai sebagai pembuktian Prabowo merangkul semua lawan politiknya, tak sekedar omon-omon. Tak hanya itu, bebasnya Sekjen PDIP membuka peluang partai pimpinan Megawati itu masuk kabinet dan tak lagi kritis terhadap pemerintah. Secara personal, Presiden Prabowo ingin menunjukkan bahwa arahan merangkul semua pihak bukan sebatas omon-omon, tapi nyata dan apa adanya. PDIP akan lebih menempatkan sikapnya sebagai mitra strategis ketimbang sebagai mitra kritis, dan tidak menutup kemungkinan PDIP masuk ke kabinet merah putih karena opsi untuk Mas Hasto bebas telah tercapai. Kalimat membangun bangsa bersama-sama sangat kental dengan Prabowo sejak dilantik sebagai presiden. Ia kerap menyerukan persatuan elit nasional. Secara politik, Lembong dan Hasto berada di luar barisan Prabowo Gibran saat Pilpres 2024. Tom menyokong Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, sementara Hasto adalah pentolan PDIP yang mengajukan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan, Kompas TV.
Untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong. Pertanyaannya, apakah ini langkah tepat untuk menyelesaikan politisasi hukum? Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Saudara, Menteri Hukum dan HAM periode 2004 hingga 2007, Hamid Awaludin. Selamat petang, Prof. Hamid. Selamat petang, kabar. Ini dari istana sendiri sudah menyatakan bahwa yang disampaikan oleh Presiden ini tidak ada intervensi hukum. Tapi menurut Prof. Hamid sendiri, apakah ini langkah yang tepat untuk menyelesaikan politisasi hukum? Begini, terutama amnesti itu pasti ada bau politiknya. Karena memang orang yang diberi amnesti itu pada umumnya kasus-kasus yang berhimpitan dengan isu politik. Itulah sebabnya amnesti acap kali dilakukan secara kelompok. Itu dulu ya. Oke. Kedua, bahwa pemberian amnesti dan abolisi itu jelas dalam konstitusi. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Presiden melakukan, kemudian pertimbangan Dewan sudah ada, saya kira ini tidak ada masalah lagi secara hukum. Saya bicara hukum ya, saya tidak bicara politik. Nah, kewenangan Presiden ini itu di mana-mana ada. Kewenangan namanya pardon, pengampunan. Saya kasih contoh Anda. Ketika rakyat Amerika marah terhadap Presiden Nixon karena kasus Watergate, ya, kasus politik yang luar biasa waktu itu, penyadapan terhadap lawan politiknya, Presiden Gerald Ford naik menggantikan Nixon. Lalu dia memberi pardon, kayak amnesti di kita. Sehingga kasus Watergate itu tidak lagi diteruskan ke ranah hukum pidana. Rakyat Amerika terima karena itu kewenangan presiden. Nah, kewenangan-kewenangan pengampunan ini ada dalam semua sistem pemerintahan, termasuk pemerintahan kerajaan. Jadi kita lihat dulu dari angle dasar hukum ya. Nah, Pak Prabowo menjalankan amanah konstitusi pasal 14 ayat 1 dan 2 pasca amandemen itu. Dulu ya, amnesti dan grasi serta abolisi itu tidak perlu melibatkan DPR dan Mahkamah Agung. Sekarang minta pertimbangan. Kalau grasi dan rehabilitasi minta pertimbangan Mahkamah Agung, khusus abolisi dan amnesti minta pertimbangan DPR. Dengan kasus Thomas Lembong abolisi dan Hasto untuk amnesti, saya dengar sudah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.